Ya, saya pakai yang saya sebut 5M ya. Apalagi itu Pak? 5M ini yang pertama adalah moral. Kita itu harus dijadikan idealisme hidup di Indonesia gitu. Dimanapun Pak, bukan di Indonesia saja. Ya, di Indonesia ini kan kita sedang membangun Indonesia, sedang membangun Indonesia. Jadi Indonesia ini mempunyai potensi yang amat sangat tinggi untuk bermoral baik. Ya, jadi itu nomor satu. Lalu yang kedua tentu manusianya, M yang kedua. Nah, manusianya ini harus mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam suatu keadilan dan kepatutan dan keteraturan itu. Jadi ini manusianya harus diberikan pelatihan-pelatihan. Kalau Mas Tama tadi mengatakan bahwa harus ada preventif dan represif, saya ingin menyampaikan nomor satu informasi dulu. Anak-anak kecil diberi cerita, gitu, itu informasi. Sesudah itu nanti diberi edukasi sehingga anak kecil itu juga mengatakan, iya ya, jelek banget tuh nyolong, kok nyontek. Nah, kalau udah begitu terjadi edukasi. Nah, yang ketiga ada alternatif. Pendekatan-pendekatan alternatif ini melalui olahraga, kesenian gitu. Jadi kajian-kajian yang tidak hanya otak tapi juga estetika dan etika dikembangkan gitu. Lalu harus ada mandat. Jadi ini moral, manusia terus mandat. Bagi tugas kita. ICW apa yang dikerjakan? Guru apa yang dikerjakan? Pendidik saya secara umum apa yang dikerjakan? Media apa yang dikerjakan? Kita bagi tugas dengan memegangi moral tadi. Nah, yang keempat tentu harus ada manajemen yang bagus. Ya, kita jangan menganggap bahwa semua bisa kita kerjakan sendiri. Harus ada teamwork, harus ada kerjasama. Dan ini tidak boleh selesai-selesai terus menerus gitu. Yang terakhir tentu harus ada modal. Ya, modal itu pengetahuan, kesehatan, lalu keakraban. Ya, itu modal itu. Jangan modal itu bukan hanya uang saja, bukan. Tetapi seperti yang Anda katakan, kayak Prita Coin itu modal itu. Tiba-tiba ada suatu gerakan yang luar biasa yang menggetarkan. Nah, kalau dalam bidang pendidikan anti korupsi sejak dini, saya sambut baik. Ya, tetapi ingat, namanya pendidikan, bukan pengajaran. Jadi jangan kita terjebak dengan nanti, ayo kita buat modul, ayo kita buat pelajaran anti korupsi. Nanti hanya mengajar. Tetapi tidak mendidik. Itu namanya hanya mengisi kognitif atau pengetahuan saja. Tapi tidak afektif. Kalau afektif itu perubahan perilaku. Bentuknya seperti apa, Pak? Umpamanya begini. Saya mengerti bahwa kalau saya terlalu banyak makan lemak, nanti kolesterol saya naik. Itu pengetahuan kan? Betul. Nah, afektifnya ketika saya mau menghadapi makanan, saya harus bisa bersikap. Ini tidak, ini iya. Itu. Di situ diletakkan yang kata Mas Tama tadi, keberanian. Orang itu tahu tidak cukup. Berapa profesor doktor yang tahu? Berapa jenderal yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kenapa tidak berani mengatakan ini loh yang benar? Karena orang banyak yang cari selamat, tidak menegakkan kebenaran. Nah, itu yang sangat penting sekali. Jadi saya percaya bahwa Indonesia ke depan akan bisa menjadi jauh lebih baik asal kita dari mulai sekarang kita ingat bahwa pada suatu saat anak cucu kita akan tinggal di Indonesia ini di suatu alam yang harus lebih tertib, lebih nyaman, lebih aman dan lebih teratur. Itu saja harapan saya. Amin. Saya sebagai pendidik tidak boleh pesimis, harus optimis. Kita harus optimis. Korupsi pasti hilang, pasti hilang ya. Tapi miris juga Pak kalau melihat saya adalah produk pendidikan era akhir 70, 80, 90, selesai sekolah sampai sarjana,
mulai bekerja dan melihat kenyataan ternyata korupsi merajalela. Berarti saya kan hasil produk pendidikan di era itu, Pak. Apakah itu bisa dikatakan itu ada yang salah, gagal atau seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau Anda melihat pendidikan itu terkotak-kotak era 70-an, era 80-an, ya akan terjadi ketakutan ya. Tetapi kita harus melihat bahwa pendidikan itu timeless. Pendidikan itu tidak terkotak-kotak dalam waktu. Belajar itu terus-menerus, Pak. Namanya lifelong learning. Jadi pembelajaran sepanjang hayat. Lifetime learning. Ya, jadi lifelong learning. Pendidikan sepanjang hayat. Sampai hampir meninggal pun kalau masih ada hela nafas di mana kita bisa meminta maaf dan bertobat, mari kita utarakan itu. Jangan sampai sudah terlambat kalau nyawa sudah ada di leher. Jadi ayo kita perbaiki bangsa negara ini. Baik. Pak Arief, terima kasih sudah datang ke studio dan cukup banyak memberikan pencerahan kepada kita. Demikian juga Pak Kesabaran, terima kasih sudah datang. Kantin ditinggal dulu dong, Pak. Sudah tutup. Dan Mas Tama juga terima kasih, semangat dan spiritnya tadi luar biasa ya. Bagaimana generasi muda diajak untuk menolak hal-hal yang bertendensi korupsi tadi. Pemirsa, demikian perbincangan kami untuk episode kali ini. Terima kasih Anda sudah menyimak program ini. Sampai jumpa dalam program berikutnya.